Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, setiap orang ingin masuk surga, setiap orang rindu surga, dan setiap orang ingin menjadi penghuni surga. Oleh karena itu, saudaraku, mari kita berusaha agar kita sekeluarga dan keturunan kita sekeluarga semuanya masuk surga. Mungkinkah? Sangat mungkin. Hal itu dikabarkan oleh Allah dalam surat Ar-Ra'du ayat 20 sampai 23. Nah, saudaraku, banyak amal untuk mengusahakan agar kita sekeluarga masuk surga bersama-sama. Tidak ada yang tertinggal satupun. Nah, apa saja? Mari satu persatu kita uraikan lewat video ini. Yang pertama, saudaraku, jika kita ingin masuk surga bersama sekeluarga dan keturunan kita sekeluarga, kita pahami surat Al-Furqan ayat 74, kita lafalkan menjadi amalan harian dalam doa, dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana bunyinya surat Al-Furqan ayat 74? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah aku dan jodohku dan keturunanku orang yang sedap dipandang mata hati, dan jadikanlah kami sebagai pemimpin orang-orang yang bertakwa. Saudaraku, ayat ini mendidik kita agar kita, jodoh kita, keturunan kita menjadi manusia yang sedap dipandang mata hati, yaitu orang yang menyejukkan, membanggakan, orang yang patut kita cintai, kita rindukan. Intinya, kita minta kepada Allah agar kita, jodoh kita, keturunan kita sempurna jasmani dan rohaninya, sempurna lahir batinnya, sempurna iman dan takwanya, sempurna karya dan prestasinya, sempurna wujudnya, dan sempurna kebermanfaatannya. Nah, kalau seperti itu, maka siapapun memandangnya akan memandang dengan penuh cinta, memandang dengan penuh kerinduan, memandang dengan penuh kebanggaan. Nah, tidak hanya itu, lewat surat Al-Furqan ayat 74 ini kita mohon kepada Allah agar jadi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Saudaraku, menjadi pemimpin saja sudah hebat, banyak pahalanya, dikagumi banyak orang, menjadi panutan banyak orang, apalagi menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Menjadi orang yang bertakwa saja sudah hebat, apalagi jadi pemimpinnya orang-orang bertakwa. Masya Allah. Ini figur yang kita inginkan lewat doa surat Al-Furqan ayat 74. Kita menjadi orang yang bertakwa, kemudian pemimpin menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Maka peluang jasa kita, peluang karya kita, peluang pahala kita semakin lebar dengan menjadi orang yang takwa dan pemimpin orang yang bertakwa. Ini juga konsekuensinya, lewat doa ini kita rajin konsolidasi, pastikan agar kita, jodoh kita, keturunan kita paham agama. Setiap hari rajin belajar tentang agama, memaham tentang tafsirnya, maknanya, maksud, tujuan dan manfaatnya, sehingga beragama bukan sebagai hafalan, tetapi beragama sebagai pemahaman, penghayatan, dan sebagai cinta, kerinduan pada agama. Tidak ada unsur keterpaksaan. Saudaraku, yang kedua, agar kita sekeluarga masuk surga bersama-sama, kita perlu paham dan mengamalkan surat Ibrahim ayat 40. Bagaimana bunyinya? Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a.
Ya Allah, jadikanlah aku dan keturunanku orang yang ahli sholat. Orang yang ahli sholat itu ya bagaimana? Orang yang paham betul syarat wajib sholat, rukun sholat, manfaat sholat, cara-cara sholat, syarat sahnya sholat, yang membatalkan sholat. Orang yang paham sholat, orang yang ahli sholat adalah orang yang paham doa-doa dalam sholat dan maknanya. Orang yang sholatnya dengan khusyuk, dengan tumakninah, bisa tepat waktu dan selalu berjamaah, serta mampu mengaplikasikan nilai-nilai sholat dalam kehidupan sehari-hari. Saudaraku, kalau kita orang yang ahli sholat itu tentu akan menjaga kesucian. Karena sholat diawali dengan berwudu, mensucikan lahir batin, jiwa raga, pikiran, perasaan, mensucikan anggota tubuh. Jadi orang yang ahli sholat adalah orang yang suci pikirannya, lisannya, hatinya, tangannya, perbuatannya, gerak-geriknya. Itu mengaplikasikan nilai-nilai sholat. Apalagi dengan sholat ada takbir, ada sujud, ada salam. Itu membangun komunikasi hablum minallah dan komunikasi hablum minannas. Jadi kalau keluarga kita ditakdirkan Allah menjadi orang yang ahli sholat, pasti akan mampu berhubungan baik dengan Allah sebaik mungkin, sesempurna mungkin, dan mampu bekerja sama, menghormati, mencintai sesama manusia. Maka manakala doa kita dalam surat Ibrahim ayat 40 dikabulkan Allah, pasti, ini pasti Allah akan menjadikan kita orang yang takwa, orang yang dibuka lebar surga dunia dan surga akhiratnya. Maka saudaraku, pastikan bagaimana kita sekeluarga, keturunan kita ahli sholat. Walaupun keturunan kita, cucu kita, anak kita masih kecil, pahamkan bahwa sholat itu ibadah. Harus dihormati, harus dilaksanakan dengan baik, sehingga sekecil anak kita kalau dibawa ke masjid tidak akan ribut, tidak akan mengganggu. Sekecil anak kita, cucu kita pun akan mengikuti sholat walaupun doanya mungkin belum lengkap. Minimal dia tidak mengganggu orang yang sedang sholat, tidak ramai, tidak jalan ke sana ke sini, tidak ribut dalam masjid. Itu bisa kita usahakan, saudaraku. Lalu yang ketiga, agar kita masuk surga bersama keluarga, mari kita pahami dan kita amalkan surat Al-Baqarah ayat 128. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, jadikanlah aku, jodohku, dan keturunanku orang yang tunduk patuh kepadamu. Apa artinya? Kita mohon kepada Allah agar kita, jodoh kita, keturunan kita paham agama, menghayati agama, tunduk patuh pada agama, mengaplikasikan nilai-nilai agama dalam kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, kehidupan berbangsa, bermasyarakat, bernegara. Bahkan mengaplikasikan nilai-nilai agama dalam profesi kita, dimanapun kita bekerja, dimanapun kita bekerja sama dengan orang lain. Nah, kalau kita dan seluruh masyarakat kita, keturunan kita, tunduk patuh kepada Allah dalam kehidupan Ipolek Sosbud Hankam, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan, maka insya Allah atas ridha Allah, RT kita aman, tentram, damai. RW, desa, kabupaten, provinsi, negara kita akan makmur jibar-jibur di bawah naungan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menjanjikan, laukana ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas samawati wal ardh. Jikalau seluruh penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mencurahkan rahmat barokah dari langit dan bumi.
Nah, maka kalau kita, jodoh kita, keturunan kita tunduk patuh kepada Allah, insya Allah kehidupan keluarga sejahtera, kehidupan masyarakat sejahtera, kehidupan berbangsa bernegara sejahtera, dan semuanya akan reuni di surga. Maka pastikan kita sekeluarga tunduk patuh kepada Allah. Wa arina manasikana, ya Allah, tunjukkan kepada kami tempat dan cara-cara ibadah haji kami. Masih surat Baqarah 128. Ayat ini memohon kepada Allah, kita memohon kepada Allah agar ditunjukkan, dibimbing, bisa mampu menunaikan ibadah haji. Apa artinya? Kita lagi mohon kepada Allah agar punya kekayaan yang cukup, kesehatan yang cukup, kesempatan yang cukup, kemampuan yang cukup untuk menunaikan rukun Islam. Secara tidak langsung, doa ini memohon kita memohon kepada Allah agar sejahtera lahir batin, agar menjadi orang yang sehat, orang yang kuat, orang yang cerdas, dan orang yang takwa, sehingga mampu menunaikan seluruh rukun Islam, termasuk rukun Islam yang cukup berat, yaitu ibadah haji. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah taubat kami, karena Engkau Maha menerima taubat dan Engkau Maha pengasih penyayang. Ayat ini mendidik kita agar kita sekeluarga dan keturunan kita sekeluarga sehebat apapun, sekuasa apapun, secanggih apapun, hendaknya menjadi orang yang bertaubat, orang yang kembali kepada Allah, orang yang betul-betul mengutamakan Allah di atas segala-galanya. Saudaraku, yang berikutnya, yang keempat, agar kita masuk surga sekeluarga adalah melafalkan ayat Baqarah 129. Kalau tadi 128, sekarang 129. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, utuslah di antara anak cucu kami orang yang membacakan ayat-ayat-Mu, orang yang mensucikan jiwa raga, pola akhlak, pikiran, perasaan, keturunan kami, orang yang mengajarkan hikmah, orang yang menjadi sang pencerah. Bayangkan Bapak Ibu, kalau anak cucu kita adalah menjadi sang pencerah yang mensucikan diri, mensucikan umat, menuju kepada kebaikan dan takwa. Contohnya kalau di Indonesia adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau menjadi sang pencerah yang diikuti oleh ribuan jutaan dan suatu saat nanti diikuti oleh miliaran manusia dalam bermuhammadiyah khususnya dan dalam berislam umumnya. Kalau kita, keturunan kita seperti Ahmad Dahlan dan para pengikutnya, Masya Allah, betapa senangnya kalau kita reuni di surga. Yang kelima, saudaraku, agar kita masuk surga bersama keluarga, kita pahami surat Al-Aqaf ayat 16. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Allah, tolonglah kami agar selalu bersyukur kepadamu atas nikmat yang Engkau berikan kepada kami dan Engkau berikan pada orang tua kami. Lewat surat Al-Aqaf ini kita mohon kepada Allah menjadi pribadi yang bersyukur, yang selalu merasa senang, berterima kasih, bangga atas pemberian Allah, yang selalu membanggakan Allah di mana-mana. Orang yang tenang sehingga tidak menjadi orang yang rakus, tidak korupsi, tidak ngapusi, tidak memanipulasi. Hebat kalau kita bisa mengamalkan surat Al-Aqaf ini. Kemudian lewat surat Al-Aqaf ini kita berdoa, ya Allah, agar tolonglah aku agar mampu melaksanakan semua amal soleh yang Engkau ridhoi.
Ini permohonan agar kita sekeluarga dan keturunan kita sekeluarga jadi orang soleh, super soleh. Kesolehan tidak hanya untuk kita, tapi wa aslih li fi dzurriyyati, ya Allah tolonglah agar kebaikan-kebaikan kami menurun kepada anak cucu kami, prestasi gemilang kami yang penuh iman dan takwa menurun kepada anak cucu kami. Nah, di akhir doa kita mohon watub alaina, ya Allah aku bermohon kepadamu untuk bertaubat, ini minal muslimin, dan aku menjadi orang yang berserah diri kepadamu untuk dipanggil sewaktu-waktu mempertanggungjawabkan diri. Saudaraku, para perindu surga yang aku cintai karena Allah, mari kita tumbuhkan rasa rindu surga mulai hari ini dengan mengamalkan 5 surat dalam Al-Quran. 1. Surat Al-Furqan ayat 74, 2. Surat Ibrahim ayat 40, 3. Surat Baqarah ayat 128, 4. Surat Baqarah 129, dan 5. Surat Al-Aqaf ayat 16. Semoga dengan cara itu saudaraku, kita dituntun oleh Allah, dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah untuk reuni di surga. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.